Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini merupakan hari video pembelajaran tentang muskuloskeletal. Perkenalkan, nama saya Celo Labdawara Sudarsono dengan NIM 24109 dengan dosen pengampu Dr. Ski Iliandri. Hari ini saya akan membahas anatomi muskuloskeletal utamanya di regiotoracis dan membrani superioris. Dan juga saya akan membahas persyarafan dan pembuluh darah yang bekerja pada sistem muskuloskeletal. Sebelum masuk ke materi utamanya, tahukah kalian bahwa tulang kosta kita atau tulang yang melindungi bagian depan tubuh kita ini berjumlah 12 pasang. Tanpa mereka, mungkin organ-organ vital kita itu mudah banget buat cedera. Regiotoracis terdiri dari tulang-tulang yang membentuk toraks, yaitu sternum, tulang dada, costae, tulang rusuk, dan vertebra thoracis atau tulang belakang dada. Mari kita bahas satu persatu mulai dari tulang sternum. Tulang sternum merupakan tulang yang terletak di tengah dada kita dan itu menyerupai seperti dasi. Nah, tulang ini terdiri dari 3 bagian yaitu manubrium, corpus sterni, dan processus xiphodeus. Sternum berfungsi sebagai tempat melekatnya tulang-tulang rusuk dari otot-otot di dada. Lalu yang kedua ada tulang costae atau tulang rusuk. Tulang rusuk berjumlah 12 pasang dan terbagi menjadi 3 jenis nih. Nah, jenis yang pertama yaitu costae verae, rusuk sejati 7 pasang pertama yang langsung terhubung ke sternum. Lalu ada costae spuriae atau rusuk palsu 3 pasang berikutnya yang terhubung ke sternum melalui tulang rawan. Lalu ada costae fluctuantes atau rusuk yang melayang berjumlah 2 pasang terakhir yang tidak terhubung ke sternum sama sekali. Lalu yang ketiga ada vertebra thoracis. Vertebra thoracis adalah 12 tulang belakang yang terletak di daerah dada. Setiap vertebra thoracis memiliki faset costalis yang berhubungan dengan tulang rusuk. Nah, yang keempat ada otot-otot regiotoracis. Otot-otot di regiotoracis memiliki peran penting dalam pergerakan dan perlindungan organ dalam. Mari kita bahas beberapa otot yang utama dari bagian dada ini. Yang pertama ada pectoralis major, merupakan otot terbesar di dada yang berfungsi untuk menggerakkan lengan seperti gerakan adduksi dan atau mendekatkan lengan ke tubuh dan rotasi medial. Lalu ada pectoralis minor, yaitu otot kecil di bawah pectoralis major yang membantu menstabilkan skapula atau tulang belikat kita. Dan yang ketiga ada serratus anterior, yaitu otot yang terletak di sisi dada dan berfungsi untuk menggerakkan skapula ke depan seperti saat mendorong. Lalu ada intercostales, yaitu otot-otot kecil di antara tulang rusuk yang membantu pernafasan dengan mengangkat dan menurunkan tulang rusuk. Lalu untuk fakta menariknya bahwa pectoralis major merupakan otot terbesar di dada ya, dan sering disebut sebagai otot dada oleh para atlet. Jadi kalau kalian pernah melihat atlet-atlet yang bisa gerakin dadanya atas bawah gitu atau ditekan-tekan tanpa tangan ya, itu mereka berarti sudah mengaktifkan ibaratnya saraf di pectoralis major aja. Jadi dia bisa menggerakkan secara sadar. Nah, otot ini tuh sangat penting juga untuk gerakan mendorong dan mengangkat beban. Ada anatomi muskuloskeletal membri superioris atau anatomi dari tangan atas kita nih. Membri superioris atau lengan atas terdiri dari beberapa tulang nih. Tulang utamanya yaitu humerus, tulang lengan atas, radius, dan ulna. Radius itu tulang lengan bawah, serta tulang-tulang tangan seperti karpal, metakarpal, dan phalanx. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada tulang humerus. Tulang humerus adalah tulang panjang di lengan atas yang menghubungkan skapula atau tulang belikat ke radius dan ulna. Tulang ini memiliki kepala atau kaput humeri yang berartikulasi dengan skapula secara langsung. Lalu yang B ada tulang radius dan ulna. Radius dan ulna adalah dua tulang di lengan bawah. Radius terletak di sisi lateral atau sisi paling luar, sedangkan ulna di sisi medial atau dalam. Kedua tulang ini bekerja sama untuk memungkinkan gerakan proporsi atau memutar telapak tangan ke bawah dan supinasi
atau memutar telapak tangan ke atas. Sorry, itu tadi pronasi. Nah, lalu yang C ada tulang-tulang utama pada tangan kita nih. Yang pertama ada karpal. Karpal merupakan tulang yang terdiri atas 8 tulang kecil di pergelangan tangan kita. Lalu ada metakarpal terdiri dari 5 tulang panjang yang terletak di telapak tangan kita. Lalu ada phalange terdiri atas 14 tulang jari dengan 3 tulang di setiap jarinya, yaitu proksimal, medial, dan distal. Kecuali ibu jari yang hanya memiliki 2 tulang. Nah, otot-otot pada membri superioris itu terdiri atas yang pertama ada deltoid. Deltoid otot besar di bahu yang berfungsi untuk mengangkat lengan secara abduksi. Ini tuh semacam otot yang berada di shoulder kita atau bahu kita. Ini kalau misalnya kita latih nih, otot ini itu bisa membuat kita terlihat lebih lebar. Lalu yang kedua ada bicep brachii, yaitu otot di lengan atas yang berfungsi untuk fleksi atau menekuk lengan dan supanasi atau memutar telapak tangan ke atas. Bicep brachii seringkali orang itu mengingatnya sebagai posenya para atlet ya. Karena bicep brachii itu biasanya diperagakan dengan cara kayak gini, diangkat kayak gini, lalu ditekan. Lalu ada tricep brachii atau otot di belakang lengan atas yang berfungsi untuk ekstensi atau meluruskan lengan. Tricep brachii ini bisa kalian lihat kalau misalnya kalian itu pernah berlatih ya. Jadi kalau misalnya kalian kontraksikan, itu bisa kelihatan tricepsnya kalian. Jadi triceps itu bisa kalian tunjukkan dengan bagian belakang sini, sekitar belakang sini. Jadi kalau misal kalian sering latihan, terus kalian bisa kontraksikan, nanti bisa terbentuk atau kelihatan lah tricepsnya gitu. Lalu selanjutnya ada otot lengan bawah. Otot lengan bawah ini seperti flexor carpi radialis yang digunakan untuk menekuk pergelangan tangan, dan extensor digitorum yang meluruskan jari. Nah, untuk fakta menariknya, bicep brachii adalah otot yang paling terkenal di lengan atas. Karena otot ini bisa mengangkat beban hingga 10 kali berat tubuhmu jika dilatih dengan baik. Jadi kalau kalian melatih biceps ini merupakan ibaratnya investasi yang sangat penting untuk kesehatan kita. Baik, selanjutnya adalah vaskularisasi sistem muskuloskeletal. Vaskularisasi atau suplai darah ke sistem muskuloskeletal ini merupakan hal yang sangat penting untuk menyediakan berupa oksigen, nutrisi, dan menghilangkan limbah bekas metabolisme. Mari kita bahas pembuluh darah utama yang terlibat dalam pengaliran ini. Yang pertama ada arteri utama. Arteri adalah pembuluh darah yang membawa darah kayak oksigen dari jantung ke otot dan tulang. Beberapa arteri utama yang menyuplai sistem muskuloskeletal ialah arteri subclavia yang menyediakan darah ke lengan atas dan dada, arteri aksiliaris lanjutan dari arteri subclavia yang menyuplai darah ke bahu dan lengan atas. Ada arteri brachialis yang menyediakan darah ke lengan bawah dan tangan, ada arteri femoralis menyediakan darah ke paha dan kaki, dan ada arteri tibialis anterior dan posterior yang menyediakan darah ke kaki dan kaki bagian bawah. Lalu ada vena utamanya juga, yang mana vena utama merupakan pembuluh darah yang membawa darah terdeoksigenasi atau yang telah digunakan oleh tubuh untuk kembali ke jantung. Beberapa vena utama yang terlibat ialah vena cava superior. Vena cava superior mengembalikan darah dari lengan dan dada menuju kembali ke jantung. Yang kedua ada vena cava inferior, yang mana dia mengembalikan darah dari kaki dan butuh bagian dan tubuh bagian bawah ke jantung. Lalu yang ketiga ada vena brachialis, ia mengembalikan darah dari lengan ke vena aksiliaris. Lalu ada vena femoralis juga yang mengembalikan darah dan kaki ke vena cava inferior. Dan yang terakhir ada kapiler. Kapiler adalah pembuluh darah kecil yang menghubungkan arteri dan vena. Di sini terjadi pertukaran oksigen, nutrisi, dan limbah metabolisme antara darah dengan jaringan otot. Fakta menariknya bahwa jika semua pembuluh darah di tubuh manusia dibentangkan, maka panjangnya bisa mencapai lebih dari 100.000 km.
itu cukup untuk mengelilingi seluruh bumi ini sebanyak 2,5 kali. Inervasi sistem muskuloskeletal. Inervasi atau persarafan sistem merupakan persaraf-sarafan, khususnya yang dibahas kali ini adalah muskuloskeletal, yang memberikan kita sensasi dan memberikan kita kebebasan untuk mengontrol gerakan. Nah, mari kita bahas persaraf-sarafan yang penting di muskuloskeletal ini. Yang pertama ada pada plexus brachialis. Plexus brachialis adalah jaringan saraf yang mengontrol lengan dan tangan. Beberapa saraf penting di dalam plexus brachialis ini ialah yang pertama ada nervus medianus. Ia fungsinya mengontrol otot-otot di lengan bawah dan tangan, serta memiliki fungsi yang sangat khusus, yaitu memberikan sensasi di telapak tangan kita. Yang kedua ada nervus ulnaris. Ia mengontrol otot-otot di tangan dan memberikan sensasi di khususnya jari kelingking. Dan yang ketiga ada nervus radialis. Ia mengontrol otot-otot di lengan atas dari bawah, serta memberikan sensasi di bagian belakang tangan kita atau di punggung tangan kita. Lalu yang B pada plexus lumbosacralis. Plexus lumbosacralis ialah jaringan saraf yang mengontrol kaki dan panggul. Beberapa saraf penting yang berasal dari plexus lumbosacralis ialah pertama, nervus femoralis. Ia mengontrol otot-otot di paha dan memberikan sensasi di kaki khususnya pada bagian depan. Lalu ada nervus sacralitus, yaitu saraf terpanjang di tubuh yang mengontrol otot-otot di kaki dan memberikan sensasi di kaki bagian belakang. Dan yang ketiga ada saraf spinal. Saraf spinal adalah saraf yang keluar dari sumsum tulang belakang dan mengontrol otot-otot di khususnya seluruh tubuh. Setiap saraf spinal memiliki 2 akar, yaitu akar dorsal membawa informasi sensori dari tubuh ke otak, dan akar ventral yaitu membawa informasi motorik dari otak ke otot. Fakta menariknya bahwa nervus sciaticus ialah saraf terpanjang di tubuh dengan panjang sekitar 1 meter pada orang dewasa. Jika saraf ini tertekan, bisa menyebabkan kondisi yang disebut sciatica yang menyebabkan nyeri hebat pada kaki Anda. Lalu yang terakhir kita akan membahas bagaimana sih koordinasi antara vaskularisasi dan inervasi. Vaskularisasi dan inervasi bekerja sama untuk memastikan sistem muskuloskeletal berfungsi dengan baik. Pembuluh darah menyediakan oksigen dan nutrisi yang dibutuhkan otot untuk berkontraksi. Sementara saraf mengirim sinyal dari otak untuk mengontrol berbagai gerakan. Misalnya saat kita mengangkat tangan, saraf dari plexus brachialis mengirim sinyal ke otot, utamanya otot deltoid, untuk berkontraksi. Pada saat yang sama, arteri brachialis menyuplai darah yang kaya akan oksigen ke otot deltoid untuk memastikan energi yang cukup untuk melakukan gerakan yang kita inginkan ini. Dan fakta menarik dari koordinasi ini, otot-otot di tubuh bisa menghasilkan panas hingga 85% dari total panas tubuh saat beraktivitas. Itu sebabnya kamu merasa sangat hangat atau panas saat berolahraga. Dan kesimpulan yang bisa kita ambil merupakan latihanlah teratur dan jagalah postur tubuh yang baik, sangat penting untuk menjaga kesehatan sistem muskuloskeletal. Dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.